Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 MIPA. Hari ini kita akan melanjutkan daring yang ke-14 tentang lanjutan dari rangkaian arus bolak-balik. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak ya jika kamu bepergian. Tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah agar nanti kamu bisa mencari berapa besar arus yang mengalir pada suatu rangkaian arus bolak-balik, dan juga berapa besar hambatan dari rangkaian itu, sehingga diperkirakan kamu bisa katakanlah memperkirakan tentang berapa daya yang ada dalam rangkaian tersebut. Baiklah, jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang rangkaian murni, yaitu R saja, L saja, dan C saja. Sekarang kita bahas rangkaian RL ya, rangkaian RL dengan L, R dengan C, L dengan C, dan rangkaian RLC. Jadi kita akan bahas 4 rangkaian ini. Dari keempat rangkaian ini, kunci pokoknya lah di rangkaian ini, RLC. Oleh karena itu kita coba bahas rangkaian LC dulu, nanti untuk rangkaian RL, RC, dan LC bisa kita bahas setelah rangkaian RC. Pada rangkaian LC kita gambarkan rangkaian lain, ini R, ini L, dan ini C. Ini ya rangkaian seperti ini. Nah, ini inilah V nya, VABB. Kemudian diikuti R, L, dan C ya. Pada rangkaian ini tegangan di R adalah ini I ya. Inilah I kalikan R. Tegangan di L juga I kalikan XL ya kemarin, dan tegangan di C, VC, I kalikan XC. Nah, itu ya ini. Jadi ini harganya masing-masing. Di mana I lah I total. Ya, itu. Jadi sini nanti VABB itu sama dengan VR ditambah VL ditambah VC. Tadi dalam bentuk vektor, Nah, caranya bagaimana? Kita coba gambar diagram fasornya. Diagram fasornya kita gambar ya. Ini. Nah, kemarin kan yang mendatarlah I, apalagi ini I. Ini sama dengan juga IR, sama dengan I yang melalui L dan sama dengan I yang melalui C. Ya, I. Jadi I di sini itu sama dengan I di R, IL, dan I. Jadi semua sama kan dalam seri itu arus yang mengalir pada masing-masing hambatan sama besar. Nah, sekarang kita gambar untuk V-nya. Nah, kan I-nya itu maka inilah juga VR. Karena IR dan V lah segaris. Nah, kemudian L di sinilah VL-nya. C-nya ke bawah kan, C-nya ke bawah. VC. Nah itu. Nah sini ada dua harga V yang berlawanan arah. Maka kita coba hasil vektornya. Nah ini berartilah VL min VC. Itu karena inilah sama dengan VC. Nah ini kita gambar atas. Maka nanti vektornya ini vektor daripada V total. Lah ini berarti inilah VABB. Berarti ini disebut sudut fase antara I dan
V. Itu ya, lah ini. Nah, itu untuk diagram Fasa. Sehingga dari sini untuk menentukan V-nya, VABB ini V total ini, kita kan bisa menggunakan Pitagoras. Ini kan segitiga siku-siku ya, sehingga sama dengan VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat ditarik akar. Di sini VABB sama dengan akar ya, VR kuadrat ditambah VL min VC dikuadratkan. Ini lah Pitagoras. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini tadi VR sama dengan I kalikan R. Jadi kalau katakanlah ini kita VAB sama V, nah ini kan sama dengan ini kan berarti VR kuadrat ditambah VL min VC dikuadratkan. Nah sekarang masing-masing kita coba ya. Nah, ini VR-nya sama dengan I kalikan R, berarti I kalikan R kuadrat ditambah di sini I kali XL dikurangi I kali XC dikuadratkan. Nah ini ada I yang sama kan, I sama ya. Maka kita keluarkan ini. Jadi ini nanti kita keluarkan beginilah. Nah, seperti ini I kuadrat R kuadrat ditambah ini I dikuadrat berarti I kuadrat dalam kurung XL min XC kuadrat kan gitu. Nah ini ada I kuadrat, maka kita keluarkan berarti I kuadrat dalam kurung R kuadrat ditambah ini kurung gede ya, XL min XC dikuadratkan kurung besar. I kuadrat ditarik akar sama I, maka kalikan ini, berarti ini tinggal R kuadrat plus XL min XC kuadrat lah ini. Nah, ini. Sekarang kita berada pada hukum Ohm. Hukum Ohm bahwa V sama dengan I kalikan R. Lah kan sama ini I. Makin sudah R total. Ya. R total atau hambatan total. Hambatan total pada rangkaian arus balik disebut impedansi. Jadi diberi notasi Z, itulah impedansi rangkaian. Nah, jadi impedansi rangkaian itu sama dengan hambatan total rangkaian atau hambatan pengganti. Sehingga ini R kuadrat plus XL min XC kuadrat ditarik sama dengan Z pengganti, sehingga Z atau impedansi rangkaian sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ini disebut impedansi rangkaian, disebut atau hambatan total rangkaian. Sehingga dengan demikian pada arus bolak-balik berlaku V sama dengan I kalikan Z, kan hampir sama nih, V kalikan I kalikan R, V I kalikan, di mana Z adalah impedansi rangkaian. Harganya berapa? Akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ini, jadi inilah untuk. Kemudian kamu perhatikan tadi ada theta. Ini theta di sini tadi, theta ini, theta adalah sudut antara I dengan VABB atau V, atau disebut juga dengan sudut fase. Perbedaan antara I dan V. Jadi sudut fasenya berapa? Di situ kamu perhatikan, kita cari tangen tetanya. Nah, tangen teta berikan sin per cos. Ini sin atau absis apa ini? Absis dibagi apa? Ordinat dibagi absis. Sisi tegak dibagi sisi datar, tuh ordinat dibagi absis. Y per X. Nah, ini belah
Y per X. Y-nya sama dengan, di situ adalah V L min VC, VL min VC dibagi VR. Gitu ya. Ini. Itu. Atau juga kalau kita perhatikan pada gambar ini, kita coba gambar kayak gini kan gambarnya. Nah, ini. Nah, kayak gini gambarnya. Inilah berarti VR. Ini V. Inilah VL min VC. Ya, inilah theta. Kan gitu ya. Jadi theta sama dengan ini. VL min VC dibagi VR. Atau juga kita tahu bahwa tadi VR I kalikan R, VL I kali XL dan VC I kali XC. Maka kalau ini kita katakanlah ganti, berarti tangan theta sama dengan ini kan I kalikan XL dikurangi I kalikan XC dibagi I kalikan R. Nah, itu sama dengan nih I nya dikeluarkan, berarti XL min XC dibagi I kalikan R. I nya dicoret bersama dengan ini kan sama dengan berarti XL min XC per R di tangan theta. Nah, jadi tangan theta ada dua persamaan, satu VL min VC per VR atau XL min XC per R. Itulah harga tangan theta. Nah, tuh. Sekarang beberapa kemungkinan dari rangkaian ini. Beberapa kemungkinan dari rangkaian RLC. Kemudian yang pertama ya. Sekarang jika kita perhatikan pada rumus ini. Rumus pertama. Ya, akar VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Nah ya. Nih. Sekarang kalau rangkaian itu R dengan L saja, maka di sini VC sama dengan 0 karena nggak ada. Akibatnya apa? Akibatnya V sama akar VR kuadrat plus ini VL min VC kuadrat. Karena ini sama dengan 0, maka hanya ada ini kan VR kuadrat plus VL kuadrat. Ini V-nya. Akibatnya untuk Z kan sama dengan tadi akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ini kan sama dengan 0. Akibatnya di sini sama akar R kuadrat plus XL kuadrat. Jadi jika ada RL saja, maka V-nya menjadi akar VR kuadrat plus VR kuadrat plus VL kuadrat. Z-nya R kuadrat plus XL kuadrat. Ya. Kemudian yang kedua, kalau di sini ada R dan C saja, maka di sini L sama dengan 0. Akibatnya adalah VL 0 juga XL juga 0. Maka di sini V menjadi akar R kuadrat plus VXL ini ya. Ini. Oh, ini V-nya VR ya, VR kuadrat, ini X VL dikurangi VC kuadrat atau sama dengan akar VR kuadrat plus dalam kurung min VC kuadrat atau juga sama dengan akar VR kuadrat plus VC kuadrat kan, karena positif ya. Ini kan positif. Dimensi untuk Z-nya sama dengan berarti akar R kuadrat plus XC kuadrat. Gitu ya. Sekarang yang ketiga, kalau misalkan L dan dengan C saja, akibatnya apa? R sama dengan 0, VR juga 0, sehingga V sama dengan akar langsung XL min XC dikuadratkan. Kan itu ya. Kemudian Z sama dengan apa ini? VL min VC ya. Z sama dengan sama ya. Berarti tadi untuk Z-nya juga akar XL min XC dikuadratkan.
gitu ya. Jadi ini yang perlu kamu atau sama dengan berapa nih? XL min XC. Gitu ya, ini. Nah, ini jadi untuk rangkaian-rangkaiannya ya. Nah, kamu untuk tangen, untuk sudut sudut ya. Dan kita perhatikan tangannya. Nih. Tadi kan tangan ini kita pilih salah satu, berarti XL min XC per R. Nah, sekarang katakanlah kita lihat ke atasnya. Jika gitu ya, jika sini XL lebih dari XC, maka berarti tangen theta berharga positif. Ini kan kalau XL ini positif, berarti kalau positif berarti kan di atas. Jadi kalau kita perhatikan gambarnya gini, ini berarti I, ini V, ini positif di sini kan. Berarti sini V mendahului I atau I terlambat V. Ya. Kemudian yang kedua, berarti ini rangkaian bersifat ini induktif, karena lebih besar XL-nya. Seperti yang dua, XC lebih besar XL, maka di sini tangen theta adalah apa? Negatif. Ini ya, negatif kan ini kan lebih kecil dari ini, berarti ini kalau dikurangin berarti negatif, berarti harusnya negatif. Maka di sini kalau kita perhatikan ini I, lah ini V, ini theta, berarti I mendahului V atau bersifat kapasitif. Nah, dan yang ketiga, jika XL sama XC ini kan 0, maka di sini tangen theta sama dengan 0 kan, 0. Nah ini rangkaian bersifat resistif. Atau di sini kan, jadi ini di sini I dan V segaris lurus karena 0. Ini I dan segaris lurus. Ketika rangkaian RLC bersifat resistif, maka terjadi resonansi listrik. Jadi syarat resonansi listrik adalah bahwa XL sama dengan XC. Berapa frekuensinya? F-nya berapa? Nah, kita perhatikan XL adalah 2πfL, XC seper 2πfC kan gitu. Nah, sehingga kalau kita perhatikan sini berarti 2πfL kali 2πfC sama dengan 1. 2 kali 2 4. Pi kali pi kuadrat. F kalikan F kuadrat LC sama dengan 1. Kita mencari ininya F, maka F kuadrat sama dengan 1 dibagi 4 pi kuadrat LC. Ya, itu 4 pi kuadrat. Mari sini F sama dengan langsung akar 1 per 4 pi kuadrat LC. F sama dengan 4 ditarik akarnya setengah. Pi kuadrat pi. Akar 1 per LC. Ini adalah frekuensi resonansi listrik atau FR. Jadi ketika terjadi resonansi listrik pada rangkaian RLC, berapa frekuensinya? Sama 1 per 2 pi akar 1 per LC. Jadi tergantung pada harga L dan C. Bisa ya? Coba kamu pahami lagi ya. Nah, jadi itu selesai itu rangkaian LC seri. Jadi kamu perhatikan pada hal ini ya. Jadi
ketika seperti ini maka di sini ketika ini Z-nya sama dengan R, impedansnya sama dengan R. Jadi sini Z-nya sama dengan R, impedansi rangkaian sama dengan R. Karena apa? Ini XL sama XC, maka di sini XL dikurangi XC 0, maka X untuk yang tadi untuk Z-nya kan 0, karena Z-nya tadi adalah ini. Karena ini sama ini, maka ini R kuadrat plus ini 0, maka tanggal R akar R kuadrat ya. Karena XL sama XC berarti 0 kuadrat 0, maka Z sama akar R kuadrat sama dengan R. Jadi ketika terjadi resonansi listrik, maka impedansi rangkaiannya adalah 0. Dah, oke, sekarang kita coba terapkan dalam contoh soal ya, dalam contoh soal. Nih, kita dalam contoh soal. Coba ini ada soal ya. Suatu rangkaian seri RLC diketahui R 100 ohm, I-nya 2/3 sin 200 T ampere, dan VZ-nya 400/3 sin 200 T, V-nya itu ya, dan XC 100/3 ohm. Jadi tentukanlah impedansi atau Z-nya, kemudian reaktansi induktif yaitu XL, dan sudut fase atau theta ya. Jadi itu jadi penyelesaian atau diketahui ya. Ini contohnya diketahui rangkaian seri RLC, R-nya berarti R 100 ohm. Kemudian persamaan I-nya 2/3 sin 200 T ampere. Kemudian V-nya 400/3 sin 200 T volt. Kemudian XC 100/3 ohm. Kemudian ditanya yang A Z, yang B XL, yang C theta. Penyelesaian. Kamu perhatikan untuk Z. Jadi kita tahu bahwa V sama dengan I kalikan Z kan gitu. Berarti Z sama dengan V per I. Nah, gitu ya. Nah sekarang pada soal itu untuk V-nya lah 400/3. I-nya adalah 2/3. Yang maksimal coret-coret berarti 200 ohm. Itu. Jadi ini ayo. Kemudian yang B XL. Nah, kita coba ke rumus ini, Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Nah, sekarang untuk menghilangkan tanda akar berarti dikuadratkan. Nah, berarti R kuadrat plus ini
jika ini di kuadrat maka Z-nya kuadrat, ini akarnya hilang. Z-nya tadi berapa? 200 kuadrat. R-nya tadi berapa? R-nya 100. Nah ini XL min XC dikuadratkan. Ini 40.000. Ini 10.000. Ya, 10.000 plus XL min XC kuadrat. Nah, kita pindah ruas. Nah, pindah ruas berarti 40.000 dikurangi 10.000 sama dengan XL min XC kuadrat. Ini berarti 30.000. 30.000 sama dengan XL min XC kuadrat. Berarti XL min XC sama dengan akar 30.000. Wah, ini angka yang tidak bagus ya. Berarti XL min XC sama dengan akar 3 kali 10.000 ya. Lah gini. Nah, sekarang akar 10.000 lah 100. 100 akar 3 gitu ya. Ya kan? 100 akar 3. Beri ini. Tadi XC-nya berapa XC? Oh, XC 100 akar 3. Berarti XL min 100 akar 3 sama dengan 100 akar 3. Berarti XL sama dengan 100 akar 3 ditambah 100 akar 3. Gitu ya. XC-nya. Berarti XL sama dengan 200 akar 3 ohm. Nah, itu ya ada. Sekarang yang C, theta. Nah, kita menetangkan theta sama dengan XL min XC per R. Sama dengan XL-nya tadi 200 akar 3 min 100 akar 3 dibagi 100. Berarti 100 akar 3 dibagi 100 sama akar 3. Nah, tetanya berapa? Kalau kita gunakan kalkulator, jika tangan theta harganya akar 3, maka theta adalah 60 derajat. Jadi theta 60 derajat ya. Caranya. Itu cara nomor 1 untuk nomor 1 ya. Nah, tuh. Mungkin soal lain. Nah. Soal lain kita perhatikan ya, soal lain. Sebuah kumparan hambatan 8 ohm. Nah, sebuah hambatan 8 ohm dan kumparan dengan induktansi 0,06 Henry dihubungkan dengan jaringan 100 volt 50 per Ph. Hitunglah A kuat arus yang melalui rangkaian, B sudut fase antara arus dan sumber tegangan, berarti theta. Yang A I. Yang C beda potensial ada ujung-ujung resistor dan kapasitor. Beda potensial pada ujung-ujung resistor dan induktor, berarti VR dan VL. Gitu ya. Ini ya. Yang nomor ini. Jadi jawabnya di sini. Diketahui R 8 ohm, L 0,06 Henry dibuat pada jaringan, berarti V karena satuannya volt, dan 50 per Ph. Hertz adalah frekuensi. 50 per Ph. Ditanya A kuat arus I, B sudut fase berarti theta, C beda potensial ujung resistor berarti VR,
dan VL. Nah, penyelesaian yang A, I kan sama dengan V per Z. Nah, dalam ini ada Z. Nah, sekarang kita perhatikan bersama dengan V-nya tadi berapa, 100 per Z. Kita mencari Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Coba pada yang diketahui nggak ada C ya, maka di sini XC sama dengan 0 karena nggak ada C, maka Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat itu. Nah, sekarang XL nya kita belum tahu, kita cari 2pi FL. 2pi F nya 50 per pi, L nya 0,06 gitu ya, 0,06. Maka pi nya kita coret ya, pi kita coret 2 kali 50 100 kalikan 0,06 6 ohm. Maka di sini Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. R-nya tadi 8 plus 6 kuadrat sama dengan akar 64 plus 36 akar 100 ya, akar 100 sama dengan 10 ohm. Jadi Z-nya 10 ohm. Ya, Z-nya apa? Z-nya 10 ohm. Sehingga I di sini. Ini. I sama dengan V per Z, sama dengan V-nya 100 per 10. Jadi I-nya adalah 10 ampere. Ya. Sebenarnya yang B theta. Maka kita gunakan tangan theta. Ini kan sama dengan ini XL min XC per R kan itu. Karena XC-nya 0 bersama dengan XL per R. Sama dengan XL-nya tadi 6. R-nya 8. Ya, berarti berapa ini? Gunakan kalkulator maka theta sama dengan 37 derajat. Jadi kita gunakan kalkulator. Jadi caranya lah 6 dibagi 8 infinitif tan. Jadi cara mencarinya di sini, cara mencarinya 6 per 8 kemudian infinitif tan, atau juga bisa 6 per 8 ARC itu ya, atau shift, ada yang pakai shift tan, atau bisa juga 6 per 8 ARC tan itu ya. Jadi bisa cara-caranya 6 dibagi 8 infinitif tan, 6 dibagi 8 shift tan, 6 per 8 ARC tan, tergantung kalkulatornya adanya apa di sini tulisannya ini. Itu. Kemudian C untuk mencari VR dan VL. VR sama dengan I kalikan R ya. I nya tadi sama dengan I 10, R nya 80 volt. Kemudian VL I kalikan XL 10, tadi XL nya 6. Tuh. Jadi ini caranya. Jadi kamu perhatikan dengan satu persamaan rumus, maka jadi jika dalam soal itu salah satu nggak ada, RLC salah satu nggak ada, maka ya seperti yang nggak ada itu nilainya 0 kan gitu ya, nilainya 0 kita aja.
Yang lain, contoh yang lain coba. Itu ada soal lagi. Ada soal lagi tuh. Ini soal lagi. Ada lagi. Sebuah induktor ketika dihubungkan dengan tegangan searah, berarti kan kalau tegangan searah, berarti dia hanya punya hambatan murni R ya. Berarti ini VR 24 volt. Mengalir arus 4 ampere, berarti IR-nya 4 ampere. Sedangkan ketika dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik, berarti VABB ini arus balik berarti 24 volt dan mengalir arus berarti IABB 24 ampere. Dari data tersebut berapa besar reaktan induktif kumparan? Berarti ditanyalah XL. Maka di sini rangkaian ada R dan L, nggak ada C, ya, nggak ada C. Itu. Jadi karena ditanyakan reaktan induktifnya berarti ini dengan induktor, ya, itu. Jadi sini diketahui untuk arus searah, arus DC-nya. Nah, disinilah VR 24 volt. Kemudian IR sama dengan 4 ampere. Akibatnya di sini berarti R sama dengan VR per IR. Ya. Sama dengan 24 per 4 sama dengan berapa? 6. Berarti R-nya 6 ohm. Ya. Jadi dari sini untuk DC maka kita mencari R. VR per IR 24 bagi 4 6. Kemudian untuk arus bolak-balik atau AC, arus bolak-baliknya berarti VABB sama dengan 24 volt. Kemudian IABB sama dengan 2,4 ampere. Maka dari sini kita cari Z. Impedansinya berarti V per I sama dengan 24 per 2,4 sama dengan 10 ohm. Berarti Z-nya 10 ohm. Nah, ya. Kemudian ditanya itu. Kemudian ditanya XL penyelesaian. Nah, ini berarti gunaan Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, di sini XC-nya nggak ada, kan ditanya XL, maka ini 0, X-nya 0, maka sama dengan ini aja, akar R kuadrat plus XL kuadrat, karena X-nya 0. Nah, sekarang untuk menghilangkan tanda akar, dikuadratkan seperti tadi, Z kuadrat sama dengan R kuadrat plus XL kuadrat. Seperti ini. Tadi untuk Z-nya adalah 10 kuadrat sama dengan R-nya tadi 6 kuadrat plus XL kuadrat. Berarti 100 sama dengan 36 plus XL kuadrat. Berarti 100 min 36 XL kuadrat. Berarti 64 sama dengan XL kuadrat. Berarti XL sama dengan akar 64. 8 ohm. Di XL-nya lah 8 ohm. Atau ya, contoh. Jadi bisa dengan satu rumus, tapi untuk macam soal ya. Jadi pun soal lain yang ada C-nya ya, soal lain yang ada C-nya itu. Kamu perhatikan soal yang ada C-nya. Sebuah rangkaian arus bolak-balik yang memiliki hambatan 60 ohm. Jadi R-nya 60 ohm dan kapasitor dengan kapasitor seperti C 12,5 mikrofarad lah ini. Mikrofarad jadikan farad ya. Dibuat dengan sumber berarti VABB dan 100.000 rad. Satunya rad maka omega bukan F ya. Hitunglah impedansi rangkaian nanti Z.
Arus pergerakan berarti I. Tegangan tiap-tiap cabang berarti VR dan VC. Sudut fase berarti theta. Ya, itu. Jadi kita coba ya. Tetap kita gunakan persamaan yang sama ya. Jadi diketahui ya. Sorangan arus boleh dengan hambatan berarti R 60 ohm. Dan kapasitor C 12,5 mikrofarad sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah itu ya. Sumber tegangan V 220 volt dan 1000 rad berarti omega. 1000 rad. Kenapa omega? Karena satuannya rad. Kalau hertz berarti lah F frekuensi ya. Kemudian ditanya yang A adalah impedansi, Z-nya berapa? Yang B arus, I berapa? Yang C tegangan tiap cabang berarti VR dan VC. Yang D sudut fase berarti theta. Ya. Penyelesaian sama penyelesaian yang A. Z. Rumus sama Z sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah di sini kan XL-nya nggak ada, maka sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat. Ya. Sekarang kita cari XC. XC sama seper omega C. 1 per omeganya 1000, C-nya 12,5 10 pangkat min 6 sama dengan ini berarti 10 pangkat 3 12,5 10 pangkat min 6 itu kan 1 per ini 3 6 berarti 12,5 10 pangkat 3 min 3 ya sama dengan 10 pangkat min naik ke atas 10 pangkat 3 10 pangkat 3 1000 nah, sama dengan berarti 1000 dibagi 12,5 sama dengan 80 ohm. Itu isinya 80 ohm. Nah sekarang Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat. Akar 60 kuadrat plus akar berarti 3600 ditambah 6400 sama dengan akar 10.000 sama dengan 100. Jadi Z-nya 100. Ya, Z-nya 100. Sekarang I sama V per Z. Kan gitu langsung. V-nya beri 220. 220 per Z-nya 100. Berarti 2,2 ampere. Ya. Jadi ini V-nya 220. Z-nya tadi 100 beri 2,2 ampere. Itulah I-nya. Sekarang VR sama dengan I kalikan R. I-nya 2,2, R-nya tadi 60 bersama dengan 132 volt. Ya. Sekarang VC berarti VC I kalikan XC. I-nya 2,2, tadi XC-nya 80 berarti 176 volt ya. Kemudian D theta, nah, sama kan, berarti tangan theta sama dengan XC per R ya. Tapi ini kan negatif ke bawah, macam ke bawah ya.
berarti sama dengan min 80 per 60 sama dengan min 8 per 6. Maka theta sama dengan min 53 derajat. Atau berapa? Sudut di bawah kan? Jadi min 53 sudah kan di bawah. Jadi kalau kita perhatikan pada ini kelingkan kayak gini. Ini kan ke sana. Ini kan berarti sudut. Dan ini berarti min 53. Ini berarti sudut berapa ini? Ini sudutnya kan. Nah, sudut. Ya, ini sudah kayak gini. Oke, ya. Jadi ini kamu perhatikan. Ini juga cara sama mencarinya ya pakai kalkulator. Seperti tadi yang di nomor 1 ya, gitu ya. Nomor 1. Itu untuk yang C itu ya. Yang C. Bisa itu ya. Nah, itu. Nah, saya pikir mudah itu, jadi kamu pahami. Nanti kalau enggak itu ya coba untuk soal-soal yang lain. Oke. Itu untuk rangkaian ya. Rangkaian dari arus bolak-balik. Sekarang daya pada arus bolak-balik. Nah, itu ya. Daya pada rangkaian bolak-balik itu disebut dengan daya efektif ya. Jadi pada rangkaian arus bolak-balik ada yang namanya faktor daya. Jadi faktor daya itu harganya berapa? Faktor daya sama dengan R per Z, atau juga sering disebut dengan cos theta. Jadi Z adalah RZ sama cos theta. Karena kalau kita perhatikan pada diagram fasornya, ini R ya, kemudian di sini adalah XL min XC, inilah Z. Nah, jadi kalau R dibagi Z berarti sisi mendatar dibagi sisi miring, ala cos ya. Jadi ini ya, kalau R dibagi Z sama dengan cos. Kalau XL min XC dibagi Z adalah sin. Jadi sini sin theta sama dengan XL min XC per Z. Cos theta sama dengan R per Z.